Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rusvita, NPM 191110426. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bani Abbasiyah menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban. Tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Bani Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena didorong oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansyur. Para penguasa Abbas menugaskan para ilmuwan ke daerah Bizantium guna mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan. Hal ini dijadikan karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Harun al-Rasyid. Lembaga ini bernama Khizanah al-Hikmah, Khazanah kebijaksanaan. Namun sejak 815 Mesi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya zaman kemasan Khalifah Harun al-Rasyid. Pada saat itu, Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun, selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Bani Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samara, Qarq, Anhar, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. Di bidang ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh filsafat yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdi. Di bidang kedokteran dan farmasi, tokoh-tokoh di bidang kedokteran dan farmasi yaitu Ar-Razi. Karya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Kemudian ada Ibnu Sina. Karya yang terkenal adalah Qanun fi At-Tib. Ali bin Sahal. Karya yang terkenal berjudul Firdaus al-Hikmah atau Surga Hikmah. Sedangkan di bidang matematika, tokoh-tokoh di bidang matematika yang pertama itu ada Al-Khawarizmi atau pengarang kitab Al-Zabar, Al-Farukhan atau insinyur arsitek di kota Baghdad. Kemudian ada Banusa, ahli ukur, memiliki banyak karya. Sedangkan di bidang kimia, tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Di bidang astronomi, tokoh-tokoh astronomi yaitu ada Al-Fazar, pencipta astrobel atau alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Kemudian ada Al-Batani, hingga Al-Biruni, pengusus rumus geometri, aritmatika, dan astronomi, dan Al-Farghini memiliki karya berjudul Al-Muqtil ila Inhai al-Aflaq. Di bidang teologi, terdapat beberapa nama yang dikenang sejarah yaitu ada Ibnu Hasan al-Asy'ari, Abdul Mansur at-Maturidi, kemudian ada Wasil ibnu Atho dan Ahmad ibnu Zafar at-Tabari. Di bidang bahasa dan sastra, terdapat beberapa tokoh yang terkenal yaitu ada Abdul Hamid al-Khatib, pelopor seni mengarang surat, kemudian ada Ibnu Abadi Robib, yaitu penyair berbakat, dan Al-Zadid, yaitu sastrawan.
Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain, yang pertama ada hadis, tafsir, dan fikih. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Al-Abbasiyah antara lain, yang pertama ada Imam Bukhari, Sahih Bukhari, yaitu ada Imam Muslim, itu Sahih Muslim, Imam Abu Daud, yaitu Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah, yaitu Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi, yaitu Jami'at Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i, yaitu Sunan An-Nasa'i. Dari semuanya itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dengan 7.397 di antaranya dianggap sahih. Setelah Imam Bukhari, kodifikasi yang juga dianggap otentik adalah milik Imam Muslim. Kemudian ada tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami kemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'an antara lain Imara Sufyan bin Uyainah, Wakil Az-Zaro, Syu'bah Al-Hadzah. Di antara beberapa penafsir ahli tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan kelima. Pada masa ini muncul 4 imam mazhab. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Sekian media pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.